Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aufa Rahmatifana. Saya dari kelas 7 IPSA. Di sini sedikitnya saya akan menjelaskan tentang etika dan profesi keguruan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian bimbingan konseling. Secara etimologi, bimbingan dan konseling terdiri atas dua kata. Yang pertama yaitu bimbingan dan yang kedua konseling. Bimbingan dapat diartikan ini terjemahan dari kata guidance, artinya dan konseling diadopsi dari kata konseling. Dalam praktik bimbingan dan konseling merupakan satu kesatuan kegiatan yang tidak terpisahkan. Keduanya merupakan bagian yang integral. Untuk memahami yang lebih jelas, dapat uraian berikut pengertian bimbingan dan konseling diuraikan secara terpisah. Yang pertama, bimbingan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu atau membimbing orang lain, baik membantu dalam segi finansial, tenaga, pikiran, atau yang lainnya. Yang kedua, sedangkan konseling secara sederhana dapat diberikan pengertian sebagai hubungan antara konselor dan konseli atau klien, yang mana tugas konselor adalah memberikan solusi yang sesuai dengan keilmuannya atas permasalahan yang dialami oleh klien, dan klien dapat mengambil keputusan yang terbaik setelah berdialog dengan konselor. Selanjutnya, pengertian bimbingan konseling menurut para ahli. Yang pertama ada Prayitno, memberikan pengertian bimbingan konseling sebagai suatu bentuk pelayanan untuk peserta didik, mandiri dan berkembang secara baik. Yang kedua dari Zainab Akib, memberikan pengertian yaitu bimbingan konseling sebagai bentuk kegiatan yang integral di mana bimbingan dan konseling tak terpisahkan dengan layanan bimbingan yang lainnya. Selanjutnya ada Nur Fauzia, memberikan pengertian bimbingan konseling sebagai proses pemberian bantuan konselor yang dilakukan melalui wawancara atau untuk kemudian peserta didik mampu merencanakan masa depan yang lebih baik. Selanjutnya ada dari Kemendikbud, bahwa bimbingan dan konseling adalah bentuk pelayanan bantuan oleh tenaga pendidik kepada peserta didik sehingga peserta didik dapat hidup mandiri dan juga berkembang. Baik bimbingan tersebut dalam bentuk bimbingan pribadi, bimbingan belajar, hingga bimbingan sosial ataupun bimbingan karier. 4 pengertian bimbingan konseling menurut para ahli dapat disimpulkan bahwasanya bimbingan konseling adalah pelayanan bantuan tenaga pendidik, baik bantuan orientasi, informasi maupun bimbingan kelompok, sehingga peserta didik dapat memahami dengan jelas tujuan suatu pembelajaran. Selanjutnya ada fungsi-fungsi bimbingan konseling. Yang pertama yaitu fungsi pemahaman, kedua fungsi preventif, ketiga fungsi pengembangan, keempat fungsi penyembuhan, kelima fungsi penyaluran, keenam ketujuh fungsi penyesuaian, kedelapan fungsi fasilitas, dan yang terakhir fungsi pemeliharaan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh Saudara Farid. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfa, yaitu tentang peran guru dalam bimbingan konseling. Peranan personel sekolah dalam manajemen bimbingan dan konseling, yaitu keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah tidak lepas dari peranan berbagai pihak di sekolah. Yang pertama yaitu peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua yaitu peran dari wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepala sekolah. Dan yang selanjutnya koordinator bimbingan konseling. Yang pertama, mengkoordinir bimbingan dan konseling dalam satu, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menyusun kegiatan bimbingan konseling. Dan yang ketiga, melaksanakan program bimbingan konseling. Yang keempat, mengadministrasikan BK. Dan
Dan yang kelima, menilai program BK. Yang keenam, menganalisa program bimbingan konseling. Dan yang ketujuh, memberikan tindak lanjut kepada program bimbingan konseling agar supaya bisa berjalan terus dan bisa menghasilkan siswa yang bijak. Untuk yang B, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana alat perlengkapan pelayanan bimbingan konseling. Guru pembimbing juga berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Guru pembimbing memiliki tugas yaitu sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli. Guru pembimbing bertugas memasyarakatkan pelayanan, merencanakan program, melaksanakan segenap program, menilai program dan hasil pelaksanaan, melaksanakan tindak lanjut, mengadministrasikan kegiatan, dan juga mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai guru pembimbing dan juga berperan sebagai pelaksana utama pelaksanaan bimbingan konseling tersebut. Guru mata pelajaran dan guru praktik juga berperan penting dalam pelaksanaan program bimbingan konseling. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharap guna kepentingan efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor sebagai siswanya. Wali kelas juga berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling. 5 peran penting yang harus dimiliki wali kelas yaitu membantu guru pembimbing melaksanakan tugasnya, membantu guru mata pelajaran dan peranannya, mempermudah segala permasalahan siswa, berpartisipasi aktif, dan memotivasi siswa. Peranan guru dalam BK yaitu guru mempunyai peran dan kedudukan kunci di dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama pendidikan formal. Bukan dalam kesatuan pembangunan masyarakat pada umumnya, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan mutu lulusan atau hasil pendidikan. Tiga pokok tugas guru yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang tadi disampaikan oleh Mbak Alfa, yaitu tentang peran guru dalam bimbingan konseling. Peranan personel sekolah dalam manajemen bimbingan dan konseling, yaitu keberhasilan penyelenggaraan bimbingan dan konseling di sekolah tidak lepas dari peranan berbagai pihak di sekolah. Yang pertama yaitu peran dari kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai keberhasilan program layanan bimbingan dan konseling di sekolah tidak hanya ditentukan oleh keahlian dan keterampilan para petugas bimbingan dan konseling itu sendiri. Yang kedua yaitu peran dari wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah sebagai pembantu kepala sekolah, membantu kepala sekolah dalam melaksanakan tugas kepala sekolah. Dan yang selanjutnya, koordinator bimbingan konseling. Yang pertama, mengkoordinir bimbingan dan konseling dalam satu, memasyarakatkan pelayanan bimbingan dan konseling kepada segenap warga sekolah, orang tua, dan masyarakat. Yang kedua, menyusun kegiatan bimbingan konseling. Dan yang ketiga, melaksanakan program bimbingan konseling. Yang keempat, mengadministrasikan BK. Dan yang kelima, menilai program BK. Yang keenam, menganalisa program bimbingan konseling. Dan yang ketujuh, memberikan tindak lanjut kepada program bimbingan konseling agar supaya bisa berjalan terus dan bisa menghasilkan siswa yang bijak.
Untuk yang B, mengusulkan kepada kepala sekolah dan mengusahakan bagi terpenuhinya tenaga, prasarana dan sarana alat perlengkapan pelayanan bimbingan konseling. Guru pembimbing juga berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling. Guru pembimbing memiliki tugas yaitu sebagai pelaksana utama, tenaga inti dan ahli. Guru pembimbing bertugas memasyarakatkan pelayanan, merencanakan program, melaksanakan segenap program, menilai program dan hasil pelaksanaan, melaksanakan tindak lanjut, mengadministrasikan kegiatan, dan juga mempertanggungjawabkan tugasnya sebagai guru pembimbing dan juga berperan sebagai pelaksana utama pelaksanaan bimbingan konseling tersebut. Guru mata pelajaran dan guru praktik juga berperan penting dalam pelaksanaan program bimbingan konseling. Di sekolah, tugas dan tanggung jawab utama guru adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran siswa. Kendati demikian, bukan berarti dia sama sekali lepas dengan kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling. Peran dan kontribusi guru mata pelajaran tetap sangat diharap guna kepentingan, efektivitas dan efisien pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah. Bahkan dalam batas-batas tertentu, guru pun dapat bertindak sebagai konselor sebagai siswanya. Wali kelas juga berperan penting dalam pelaksanaan bimbingan konseling. 5 peran penting yang harus dimiliki wali kelas yaitu membantu guru pembimbing melaksanakan tugasnya, membantu guru mata pelajaran dan peranannya, mempermudah segala permasalahan siswa, berpartisipasi aktif, dan memotivasi siswa. Peranan guru dalam BK yaitu guru mempunyai peran dan kedudukan kunci di dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama pendidikan formal. Bukan dalam kesatuan pembangunan masyarakat pada umumnya, peningkatan mutu dan relevansi pendidikan yang diarahkan kepada peningkatan mutu lulusan atau hasil pendidikan. Tugas pokok, 3 pokok tugas guru yaitu tugas profesional, tugas manusiawi, dan tugas kemasyarakatan. Sekian dari saya, mungkin akan dilanjutkan oleh Mbak Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya adalah bentuk bimbingan dan konseling guru kepada siswa. Bentuk bimbingan ini bisa diartikan sebagai layanan pembelajaran dalam bidang bimbingan dan konseling. Di sini mempunyai tujuan agar siswa tersebut mampu menguasai pengetahuan ataupun pembelajaran dan dapat mengembangkan keterampilan yang telah diperoleh dari sekolah. Sehingga dengan diberikannya layanan bimbingan tersebut, siswa itu mampu memberikan motivasi untuk dirinya sendiri dan mencapai prestasi yang optimal, serta mampu menerapkan ilmu pengetahuan yang telah didapat di sekolah itu mampu diterapkan dalam kehidupan pemasyarakatnya. Kemudian bentuk layanan guru BK ini kami ambil secara garis besarnya, yaitu yang pertama pelayanan individu. Nah, pelayanan secara individu ini merupakan salah satu bimbingan yang diberikan oleh guru bimbingan konseling atau guru BK kepada peserta didik secara perorangan. Nah, biasanya pelayanan ini diberikan kepada peserta didik yang mempunyai masalah pribadi. Jadi, guru bimbingan konseling atau guru BK itu mendatangi peserta didik yang mempunyai masalah pribadi itu perorangan. Jadi guru BK itu bisa mengerti masalah pribadi yang sedang dialami oleh peserta didik. Tentu saja dengan mempunyai batas untuk memberikan privasi kepada si peserta didik. Kemudian pelayanan yang kedua adalah pelayanan kelompok. Nah, pelayanan kelompok ini adalah suatu layanan atau bimbingan yang dilakukan oleh guru BK secara berkelompok.
Bimbingan ini biasanya diberikan kepada peserta didik yang mempunyai masalah secara kelompok. Bimbingan bisa diberikan di dalam kelas, di masjid, atau di aula untuk bersama-sama dibahas. Nah, kesimpulannya, bimbingan dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh seseorang untuk membantu atau membimbing orang lain, baik membantu dalam segi finansial, tenaga, pikiran, atau yang lainnya, agar orang yang membutuhkan bantuan tersebut bisa lebih baik dan dibandingkan dengan kondisinya yang saat ini, mungkin mereka bisa menjadi lebih terbantu. Dan guru mempunyai peranan dan kedudukan dalam keseluruhan proses pendidikan, terutama pendidikan formal. Hal tersebut terdapat kaitan yang sangat erat dengan tugasnya, yaitu tugas profesional, manusiawi, dan kemasyarakatan. Sebagai tambahan, berdasarkan Direktorat Jenderal Mutu dan Tenaga Kependidikan, layanan bimbingan dan konseling itu tidak terlepas dari adanya tugas dari seorang guru dalam membimbing peserta didik, yaitu yang pertama, pengembangan kehidupan pribadi. Di sini guru melakukan upaya untuk mengembangkan potensi pribadi peserta didik dan membantu menilai agar peserta didik itu mampu memahami minat dan bakat yang dimilikinya, serta mampu beradaptasi dengan kemampuannya sendiri dengan kondisi di sekitarnya. Misalnya, guru yang memberikan layanan bimbingan kepada seorang murid yang diketahuinya dia sangat berbakat dalam hal tulis menulis, maka sang guru bisa melakukan bimbingan bagaimana cara menulis yang baik dan benar, serta memberikan koreksi ataupun pembetulan saran dan sebagainya itu terhadap tulisan-tulisan yang dibuatnya, misalnya menulis puisi, menulis cerita, atau menulis karangan-karangan yang lainnya. Kemudian yang kedua, pengembangan kehidupan sosial. Nah, bimbingan guru dalam mengembangkan kehidupan sosial peserta didik itu berguna untuk mengembangkan kemampuan bersosialisasi oleh para siswa. Nah, itu guru dapat memberikan pengarahan bagaimana cara bersosialisasi dalam halayak ramai, seperti menjaga interaksi dengan teman sebaya, guru maupun masyarakat di sekitarnya. Dengan begitu, guru akan lebih mudah mengetahui apakah peserta didik tersebut mampu beradaptasi dalam lingkungan sosialnya. Nah, yang ketiga yaitu pengembangan kemampuan belajar. Peran guru itu tidak terlepas dari kemampuan belajar peserta didik. Nah, pengembangan kemampuan peserta didik ini merupakan pelayanan atau bimbingan yang dapat membantu siswa dalam mengembangkan kemampuan belajar untuk mengikuti pendidikan di sekolah maupun di madrasah. Misalnya, guru memberikan bimbingan untuk melanjutkan jenjang pendidikan sesuai dengan kemampuan belajar siswa tersebut. Itu bisa diambil contoh sebagai kayak misalnya seorang siswa kelas 3 SMA. Nah, itu dia sangat berbakat dalam bidang matematika atau bidang sains atau bidang IPS. Nah, peran guru bimbingan itu bisa untuk memberikan bimbingan atau arahan nanti ketika sang murid melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, misalnya ke perguruan tinggi. Nah, itu guru bisa membimbing, misalnya kamu itu berbakat dalam bidang hal ini, kenapa kamu tidak memilih untuk jurusan ini sesuai dengan bakat dan kemampuan belajar kamu gitu. Nah, yang terakhir yaitu pengembangan kehidupan beragama.
Nah, di sini dimaksudkan pelayanan yang mampu membantu siswa dalam bimbingan rohani sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Cukup sekian. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.